Shalom. Ini merupakan sebahagian daripada pengajaran-pengajaran di bawah siri yang bertemakan Saya Murid Kristus ataupun dalam kata singkatnya dipanggil sebagai SMK. Inilah kerinduan peribadi saya lewat pengajaran hari ini, lewat respon kita terhadap pengajaran ini, akan terjadi suatu kerinduan yang berterusan dalam hati kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, mendekati Tuhan, supaya kita lebih lagi dimiripkan seperti Tuhan Yesus Kristus, terutama sekali dalam pemikiran, emosi, dalam perwatakan peribadi kita. Topik pengajaran yang menjadi tumpuan untuk kita pada hari ini ialah persiapan beribadah. Persiapan beribadah. Kita akan melihat daripada buku Kisah Para Rasul, fasa yang kedua daripada ayat 42 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul, fasa yang kedua, ayat 42 sampai ayat 47. Merekodkan tentang keadaan jemaat ataupun keadaan gereja awal di dalam buku Kisah Para Rasul. Dan sebelum kita lanjutkan pengajaran hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang tentang apa yang terjadi sebelum Kisah Para Rasul fasa yang kedua ayat 42. Dikatakan pada hari Pentekostal ada satu lawatan kuasa Roh Kudus yang cukup luar biasa yang mengubah kehidupan pengikut-pengikut Tuhan Yesus secara pribadi. Dan pada saat itu dikatakan Rasul Petrus dibangkitkan di bawah urapan kuasa Roh Kudus. Dia menyampaikan Injil Yesus Kristus dengan suatu keberanian yang luar biasa. Dan dikatakan saat dia berkhotbah, saat Injil disampaikan, kira-kira 3,000 orang yang mendengar khotbah Injil yang disampaikan itu, hati mereka tergerak. Ada suatu gerakan untuk bertobat. Ada suatu kesedaran tentang dosa kehidupan mereka. Langsung mereka terus bertobat dan mengambil langkah untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lanjutan daripada kejadian tersebut, maka terbentuklah jemaat awal, gereja awal di dalam buku Kisah Para Rasul pada masa itu. Tumpuan pengajaran kita pada hari ini ialah untuk memperhatikan persiapan hati kita. Persiapan kita bila kita berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk beribadah di rumah Tuhan. Sekali lagi, tumpuan pengajaran kita hari ini ialah untuk mempersiapkan hati kita. Menjelaskan apakah persiapan, apakah sikap hati, sikap pemikiran yang harus ada di dalam pribadi kita. Saat kita mengambil langkah untuk berkumpul bersama-sama sebagai tubuh Kristus di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita melihat Kisah Para Rasul fasa yang kedua, ayat 42 dan seterusnya. Dengan tekun mereka menerima ajaran daripada rasul-rasul. Mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Ayat 43. Banyak mukjizat keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. 44. Semua pengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakraban dan mereka berkongsi milik. 45. Mereka menjual harta milik dan membahagikan wang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Ayat 46. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Ayat 47. Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang yang diselamatkan oleh Allah. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi. Sekali lagi, fokus pengajaran hari ini ialah untuk menjelaskan apakah persiapan ataupun apakah sikap hati, sikap pemikiran yang harus kita bawa bersama dengan diri kita saat kita ni sebagai suatu gereja. Gereja di sini ialah tubuh Kristus. Tubuh Kristus di sini bermaksud sekali lagi pribadi-pribadi yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah bertindak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang dimaksudkan dalam
Alkitab Perjanjian Baru bila perkataan gereja dipakai guna. Bila Rasul Paulus menulis kepada gereja-gereja di kota-kota yang tertentu, dia menulis kepada tubuh Kristus. Dia bukan menulis kepada bangunan. Gereja bermaksud tubuh Kristus, pribadi yang sudah terima Tuhan. Tubuh Kristus berkumpul di rumah Tuhan ataupun di bangunan di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah. Nah, kita lihat di sini, premis itu ialah tempat tubuh Kristus beribadah. Premis dalam konteks kita hari ini ialah kemungkinan bangunan yang disewa, bangunan yang kita beli, ataupun bangunan yang kita bangunkan, yang kita sudah tetapkan untuk dijadikan sebagai suatu tempat di mana orang-orang percaya yang bermaksud tubuh Kristus, gereja, bertindak untuk berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Dan kita lihat di sini, sesuai dengan penjelasan tentang maksud gereja dengan premis, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 42 sampai 47, ada suatu normal, suatu tindakan normal yang diharapkan ataupun yang seolah-olah diwajibkan begitu, yang memang harus terjadi di kalangan orang-orang yang percaya pada masa itu, di dalam gereja awal, di kalangan tubuh Kristus awal itu, untuk bertindak berkumpul bersama-sama. Mereka tubuh Kristus pada saat itu senantiasa berkumpul bersama-sama. Dan mereka berkumpul bersama-sama di dua tempat. Yang pertama di rumah Tuhan ataupun dikatakan bait Allah. Yang kedua ialah di rumah masing-masing. Nah, untuk tujuan pengajaran hari ini, fokus kita hanya kepada rumah Tuhan ataupun bait Allah. Persiapan hati kita, persiapan pemikiran kita, bila kita sebagai tubuh Kristus bertindak untuk berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk beribadah di rumah Tuhan. Nah, kita lihat di sini jelas sekali tujuan utama mereka berkumpul di rumah Tuhan ialah untuk memuliakan Tuhan. Selain daripada untuk menerima pengajaran-pengajaran, ialah untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dalam arti kata lain, fokus utama mereka berkumpul datang ke rumah Tuhan dan berkumpul sebagai satu tubuh Kristus semata-mata kerana Tuhan secara pribadi. Tiada sebab lain. Hanyalah Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan tentang apakah 3 persiapan hati atau pemikiran yang harus kita miliki, mari saya berikan sedikit latar belakang kenapa penting sekali orang-orang yang percaya berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan ataupun di bait Allah. Kali pertama bait Allah dibangkitkan, saya percaya ialah apabila Tuhan berbicara kepada Nabi Musa untuk mendirikan kemah perjumpaan, tent of meeting. Di situlah tempatnya Tuhan akan menyatakan dirinya, akan berbicara kepada Musa, akan menyatakan dirinya kepada orang-orang Israel. Lanjutan daripada itu, sekali lagi ada selepas kejadian tersebut, kita lihat untuk kali yang berikutnya, perkataan bait Allah dibangkitkan ialah apabila Raja Daud mempunyai suatu kerinduan yang cukup luar biasa, cukup ikhlas, cukup tulen dikatakan, untuk mendirikan suatu bangunan yang dikatakan sebagai bait Allah. Untuk dijadikan tempat hadirat Tuhan tinggal bersama-sama di situ. Dan Tuhan berbicara kepada Raja Daud dengan mengatakan bahawa walaupun niat hatinya begitu mulia sekali untuk mendirikan suatu rumah Tuhan, bait Allah untuk Tuhan secara pribadi, namun bukan dia yang akan mendirikan rumah Tuhan tersebut, bait Allah tersebut, tetapi sebaliknya anak dia, Raja Solomon yang akan mendirikan rumah Tuhan, bait Allah tersebut. Nah, kita lihat secara ringkasnya kenapa orang-orang Israel sangat mementingkan ataupun kenapakah Tuhan sangat mementingkan rumah Tuhan, bait Allah pada masa itu. Nah, ada 3 perkara yang menjadi keutamaan kenapa orang-orang Israel datang berkumpul pada waktu-waktu tertentu di rumah Tuhan, di bait Allah. Yang pertama,
Itu merupakan tempat di mana Tuhan menyatakan kuasanya, hadiratnya. Saat mereka datang ke rumah Tuhan, mereka diingatkan bahwa Tuhan cukup berkuasa. Mereka seringkali daripada zaman Nabi Musa dan seterusnya sudah menyaksikan kehadiran fisikal, bukan secara rupa, tetapi dikatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan di rumah Tuhan. Dan dikatakan di tempat paling kudus di dalam bait Allah itulah hadirat Tuhan bersemayam ataupun hadirat Tuhan ada di kawasan tersebut. Jadi setiap kali orang Israel datang di hadapan ke rumah Tuhan, ke bait Allah, mereka diingatkan betapa dahsyatnya, betapa berkuasanya hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah Tuhan merupakan ataupun bait Allah merupakan tempat di mana orang Israel datang dengan persembahan-persembahan mereka. Mereka datang membawa korban-korban untuk sebagai suatu tanda pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Iya. Mereka bila datang ke rumah Tuhan pada waktu-waktu tertentu, mereka diingatkan tentang keadaan dosa mereka. Mereka diingatkan tentang kuasa pengampunan daripada Bapa di sorga kepada mereka. Dan setiap kali mereka datang ke rumah Tuhan, mereka diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan Tuhan tidak pandang ringan pada dosa dan Tuhan menghukum dosa. Dan lanjutan daripada itu sudah tentu akan terjadi suatu kesedaran di dalam hati orang-orang Israel pada masa itu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, secara ringkas, orang Israel bila mereka datang beribadah di bait Allah, mereka datang di rumah Tuhan, mereka sedar itulah tempat mereka boleh berseru kepada Tuhan untuk keperluan-keperluan pribadi-pribadi mereka. Dan mereka ternyata sekali ada suatu kepercayaan saat mereka berseru kepada Tuhan di rumah Tuhan, pasti Tuhan mendengar doa mereka dan akan menjawab doa mereka. Ini merupakan antara perkara-perkara ataupun pengharapan-pengharapan mereka saat orang Israel datang ke bait Allah kepada rumah Tuhan. Untuk kita pada zaman ini, di dalam perjanjian baru, bait Allah dalam perjanjian lama sudah tidak lagi berada pada zaman ini ataupun dalam perjanjian baru. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam buku 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, kita ni yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita ini sudah dijadikan sebagai bait Allah, di mana ada hadirat Tuhan yang tinggal di dalam pribadi kita, di mana Roh Kudus tinggal di dalam pribadi kita. Saya merasakan itu suatu penghormatan yang cukup luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kan dia sanggupkan hadiratnya untuk tinggal di dalam pribadi kita, dengan tujuan untuk memimpin kita, untuk meneguhkan kita, untuk meyakinkan kita, untuk menyedarkan kita, dan untuk memenangkan kita begitu. Nah, saya percaya kita harus menghargai hadirat Tuhan. Kita harus menjaga bait Allah yang telah Tuhan jadikan secara rohani di dalam pribadi-pribadi kita pada zaman ini. Nah, persiapan apakah yang harus kita adakan saat kita ni sebagai tubuh Kristus berkumpul di rumah Tuhan, berkumpul untuk beribadah, berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan, berkumpul untuk memuliakan Tuhan, berkumpul untuk menerima pengajaran-pengajaran, berkumpul untuk menyaksikan kuasa-kuasa Tuhan. Sudah tentu fokus kita bila kita berkumpul ialah untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau kuasa Tuhan dinyatakan. Kita mau hadirat Tuhan dinyatakan begitu. Nah, ada 3 persiapan hati yang harus kita miliki saat kita bersiap sedia datang ke rumah Tuhan. Premis kita, gedung kita yang telah kita siapkan untuk kita pakai guna sebagai tempat tubuh Kristus beribadah bersama-sama. Persiapan yang pertama ialah ada suatu sikap hormat, suatu sikap menghormati Tuhan, suatu sikap menghormati hadirat Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 43, Kisah Para Rasul
fasa yang kedua ayat 43. Banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga kan semua orang kagum dan takut. Ada suatu sikap menghormati. Sikap menghormati Tuhan ataupun hadirat Tuhan ini akan menjadikan kita ini ataupun adalah susulan, dan arti kata yang lain susulan perasaan kita takut akan Tuhan. Kagum akan Tuhan. Kalau kita kagum akan Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, maka sudah tentu kita akan mempunyai suatu sikap hati yang akan menghormati Tuhan. Nah, hadirat Tuhan harus dihormati. Saat kita berkumpul, sudah pasti hadirat Tuhan akan menyertai kita. Memang benar secara pribadi pun, sebagai seorang yang percaya, Tuhan di dalam Alkitab telah menjanjikan Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita senantiasa. Benar, dimanapun saya dibawa ataupun dimanapun saya pergi, Roh Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa menyertai saya. Itu sudah menjadi suatu kepastian. Tetapi bila kita berkumpul bersama-sama, seperti yang dikatakan dalam buku Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 daripada ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bila 2 atau 3 berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah hadirat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Benar, secara pribadi juga hadirat Tuhan bersama dengan saya. Tetapi bila kita berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, tidak kira 2, 3, 50, 100, 500, 1000 orang, maka Tuhan telah menjanjikan hadirat Tuhan menyertai kita. Hadirat Tuhan ini akan menjadi cukup nyata, cukup luar biasa, yang membolehkan pekerjaan Tuhan bertindak ataupun menjadi physical, menjadi nyata begitu. Maka tidak mustahillah seringkali bila berkumpulnya orang-orang yang percaya, bila berkumpulnya tubuh Kristus di dalam hadirat Tuhan, terjadilah suatu pertobatan, terjadilah suatu pemulihan, terjadilah suatu penyembuhan, terjadilah suatu kelepasan, terjadilah suatu restorasi. Berbagai-bagai pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan boleh menjadi nyata bila 2 atau 3 orang yang percaya tubuh Kristus bertindak, berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa boleh terjadi begitu? Karena bila 2 atau 3 orang menyatukan hati mereka secara iman percaya, mereka berdoa, mereka minta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, maka dikatakan dalam Matius pasal 18, ianya akan terjadi. Maka kita lihat di sini, Tuhan senang menyatakan hadiratnya secara tubuh Kristus, orang bilang, secara korporat, secara bergereja begitu. Bila orang percaya berkumpul bersama-sama, hadirat Tuhan dinyatakan melalui perubahan hidup, melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya kita ini harus ada suatu perasaan hormat kepada hadirat untuk Tuhan dan untuk hadirat Tuhan. Tuhan ialah hadirat Tuhan. Bila Tuhan ada, maka adanya Tuhan memberikan suatu pengertian, itulah hadirat Tuhan. Maka kita ini harus ada suatu pemikiran yang kagum. Suatu pemikiran yang takut kepada Tuhan. Hanya dengan itu kita boleh menghormati Tuhan. Bagaimanakah kita ini menghormati Tuhan? Nah, kita menghormati Tuhan dengan suatu keadaan hati yang serius. Suatu keadaan hati yang mau fokus kepada Tuhan saat kita datang beribadah. Kita mau menghormati Tuhan dengan keadaan yang contohnya datang awal di rumah Tuhan. Jangan sekali kita lambat. Jangan sekali habis penyembahan ataupun habis khotbah baru kita kesampaian di rumah Tuhan. Jangan. Itu tandanya tidak menghormati Tuhan. Kita pastikan kita awal datang ke rumah Tuhan. Kita pastikan masa
itu dijaga, masa dengan kita dengan Tuhan itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau harus kita beristirahat lebih awal pada malam sebelum itu, pastikan kita lakukan. Kita datang ke rumah Tuhan dengan kesegaran yang paling optimal orang bilang. Karena kita mau menghormati masa kita dengan Tuhan. Cara lain kita ini menghormati Tuhan ialah kita ini berpakaian dengan orang bilang sesuai. Bila kita datang di rumah Tuhan, bukan terlalu kurang ataupun bukan terlalu mengada-ngada orang bilang begitu. Harus bersesuaian. Harus orang bilang senang dipandang. Kita ini jangan sampai kita anggap Tuhan ini sebagai terlalu informal begitu. Saya merasakan kita harus ada suatu perasaan kagum, hormat, takut akan Tuhan. Kita pasti tidak akan sembarangan berpakaian bila kita pergi bekerja di pejabat ataupun berhadapan dengan orang-orang yang kebesaran begitu. Ada suatu pembawaan diri yang bersesuaian. Tidak payah terlebih-lebih dan jangan pula kita ini pakaian berkurang-kurang pula begitu. Banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan sebagai suatu tanda kita menghormati. Bila kita datang di rumah Tuhan, pemikiran kita hanya mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan bukan dengan tujuan lain. Bukan tujuan untuk bisnis. Bukan tujuan untuk orang bilang networking. Membentuk satu rangkaian yang akan mendatangkan manfaat. Bukan untuk tujuan menonjolkan diri. Bukan tujuan untuk mengangkat diri. Tetapi digerakkan dengan hati, dengan satu tujuan, memuliakan Tuhan. Saat kita berkumpul sebagai tubuh Kristus di rumah Tuhan, di premis gereja, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, sikap yang pertama. Yang harus kita perhatikan, perasaan hormat. Perhatikan masa kita datang ke gereja. Perhatikan fokus kita semasa kita menyembah Tuhan. Perhatikan fokus kita semasa firman Tuhan disampaikan. Jangan kita ini ada motif lain. Yang kedua, persiapan yang kedua. Dikatakan dalam ayat 46, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Saya senang sekali dengan perkataan yang digunakan di sini dalam ayat 46, sukacita. Dan saya memikirkan sebagai seorang percaya, harus ada suatu perasaan sukacita di dalam hati kita bila kita ke rumah Tuhan untuk berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Bersukacita itu bermaksud tiadanya keberatan hati. Tiadanya macam suatu kesulitan untuk datang ke rumah Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan, untuk beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kenapa harus kita bersukacita? Nah, untuk menjawab soalan ini, kenapakah kita ini maafkan saya. Soalan saya ialah kenapakah kita harus bersukacita? Ya, memang pun kita harus bersukacita karena berdasarkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk diri kita. Yang Tuhan akan lakukan untuk diri kita di hari-hari yang akan datang nanti. Kalau kita lihat di dalam buku Mazmur 122 ayat yang pertama. Suatu ayat yang ditulis, satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud. Dia mengatakan, saat saya menyadari, saat saya mendengar bahawa sudah sampai masanya untuk saya pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah, saya begitu bersukacita sekali. Bersukacita ialah suatu sikap hati yang menjadi bukti Raja Daud ini mempunyai suatu kasih yang begitu dalam untuk Tuhan dia. Kerana dia mengasihi Tuhan lah, maka dia ada suatu sikap sukacita untuk berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita ini mengasihi Tuhan kita, pasti ada sukacita dalam hati kita untuk berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan tubuh Kristus yang lain, menyembah, memuliakan Tuhan. Sudah pasti ada satu sukacita yang akan menyertai hati kita untuk berkumpul dengan jemaat yang lain, tubuh Kristus yang lain, untuk sama-sama hidup sebagai seorang yang percaya, sama-sama melayani satu sama lain.
Saya bersukacita karena Tuhan sudah selamatkan saya. Saya bersukacita karena saya sudah memperolehi hidup yang berkekalan. Benar. Kadang-kadang kesulitan kehidupan boleh kecewakan saya. Orang bilang boleh menjatuhkan emosi saya. Tetapi tetap keselamatan saya itu nyata. Tetap keselamatan saya itu tidak berubah walaupun kesulitan bertimbun-timbun dalam pribadi hidup saya. Makanya saya ada hak, saya ada kewajiban untuk ada suatu kesukacitaan. Untuk ada suatu sukacita bila saya ingatkan apa yang telah Tuhan lakukan. Dan ada satu sukacita bila saya datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bila kita dipenuhi dengan sukacita, bukan kerana kita ini diuntungkan dengan berkat-berkat yang terjadi dalam pribadi-pribadi kita. Tetapi dengan suatu fakta yang langsung tidak boleh digoncang, yaitu kita sudah memperoleh keselamatan, dosa kita sudah diampuni. Tidak kira senang susah keadaan hidup kita, yang menjadi kenyataan ialah dosa kita sudah diampuni dan hidup kita berkekalan di surga nanti kalau kita terus hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita ini ada sukacita, cara kita menyembah Tuhan berbeda. Cara kita meresponi kepada firman Tuhan berbeda. Cara kita ini berinteraksi dengan tubuh Kristus yang lain cukup berbeda. Kita ini senang untuk memberkati satu sama lain. Kita senang untuk mendorong satu sama lain. Kita senang untuk menyembah Tuhan dengan hati yang cukup bersyukur. Kita senang mengaminkan khotbah-khotbah ataupun firman Tuhan yang disampaikan. Perhatikan sikap hati kita. Adakah kita sudah terlupa tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan yang telah dibawa oleh Yesus Kristus, tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang memungkinkan pengampunan diperolehi dan keselamatan diterima oleh kita. Sikap yang ketiga yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat di dalam ayat 42. Kisah para Rasul. Dengan tekun mereka menerima ajaran daripada rasul-rasul. Mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Nah, mereka tekun. Itu saya cukup respect lah. Suatu disiplin begitu. Seperti ini ada suatu yang berterusan. Ketekunan ini bermaksud suatu tindakan yang berterusan. Nah, ketekunan ini hanya akan terjadi kalau saya percaya hanya bila kita mempunyai suatu kerinduan di dalam hati kita. Bermaksud mereka ini ada kerinduan. Kerana mereka ada kerinduan, kerinduan tersebut telah menggerakkan, telah menghasilkan ketekunan. Ataupun dalam arti kata lain, disiplin. Ketetapan di dalam hati mereka. Mereka itu digerakkan dengan ketekunan. Mereka digerakkan dengan kerinduan. Mereka digerakkan dengan keberterusan begitu. Mereka ini tidak orang bilang penting daripada rumah Tuhan untuk beribadat. Tidak. Setiap hari. Sepertinya itu yang menjadi fokus. Itu yang menjadi keutamaan. Tidak bermaksud mereka itu kemalas melakukan pekerjaan harian mereka. Tidak. Ada peranan-peranan mereka yang harus diteruskan untuk menyarah hidup keluarga pribadi masing-masing. Tetapi dilihat di sini, masanya diperuntukkan setiap hari. Sebagai suatu masa di mana mereka berkumpul bersama-sama. Ada suatu ketekunan, kerinduan. Mereka mau mendengar pengajaran, mereka mau memuji Tuhan. Mereka mau datang bersama-sama untuk bersekutu dengan orang-orang percaya dalam tubuh Kristus tersebut. Zaman sekarang gereja jarang kita berkumpul tiap-tiap hari. Kemungkinan seminggu kita berkumpul satu kali untuk ibadah. Seminggu kita berkumpul sekali untuk persekutuan doa. Kemungkinan seminggu kita berkumpul sekali untuk pengajian Alkitab. Itu pun kadang-kadang kita ini tidak menghadirkan diri. Adakah itu menunjukkan kita ini mempunyai kerinduan, ketekunan? Tidak. Kadang-kadang kita ini langsung tidak hadir ke gereja untuk beribadah, untuk berminggu-minggu. Kemungkinan hanya bila kita bermasalah, kita datang kepada Tuhan di gereja beribadah, di premis, di rumah Tuhan beribadah. Jangan begitu. Kita lihat di dalam buku Mazmur sekali lagi, pasal 27.
yang dituliskan oleh Raja Daud sekali lagi ayat 4 dikatakan kerinduan dia. Dia rindu untuk berada di rumah Tuhan. Dia kata begitu. Dia rindu untuk berada di rumah Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Dan untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan untuk menyembah Tuhan. Itu kerinduan. Jadi bermaksud di sini bila kita mau datang ke rumah Tuhan, beribadah sebagai satu tubuh Kristus, kita harus datang dengan suatu kerinduan. Mau bertemu dengan Tuhan di dalam penyembahan kita, mau meresponi kepada firman Tuhan, mau menantikan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita mau Roh Kudus menyedarkan kita, meyakinkan kita, memulihkan kita. Kita mau diri kita ini dipakai sebagai pelayan-pelayan dalam tubuh Kristus. Adanya suatu kerinduan. Nah, kita harus berdoa pada hari ini supaya Tuhan meletakkan kerinduan tersebut. Supaya Tuhan menghidupkan kerinduan tersebut. Supaya menjadi nyata di dalam pribadi kita. Pengajaran hari ini bertumpukan kepada persiapan sikap hati kita. Bila kita datang beribadah di rumah Tuhan, di premis gereja, sebagai satu tubuh Kristus, sikap yang pertama haruslah suatu sikap menghormati Tuhan, hadirat Tuhan. Yang kedua, sikap yang bersukacita, yang mau look forward, yang mau datang ke rumah Tuhan kerana menantikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang cukup luar biasa yang akan terjadi. Yang ketiga, sikap yang orang bilang merindukan hadirat Tuhan, yang merindukan Tuhan. Itulah 3 sikap, persiapan sikap yang harus kita miliki saat kita mempersiapkan diri kita sebagai tubuh Kristus beribadah di premis yang telah ditetapkan di rumah Tuhan dalam arti kata yang lain. Inilah pengajaran untuk kita buat hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pengajaran kita untuk hari ini, izinkan saya untuk doakan pribadi-pribadi yang ada di sini. Saya mau berdoakan terutamanya untuk pertobatan. Seringkali kita datang ke rumah Tuhan tanpa suatu persiapan hati yang sesuai, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lalai. Kita datang dengan niat lain, dengan fokus lain. Mari kita bertobat. Seringkali kita datang dengan hati yang berat. Orang bilang dengan tidak rela hati. Kita ini macam harus dipaksa-paksa begitu. Kalau kita tidak datang nanti takut dipanggil oleh pastor-pastor. Jangan begitu. Kita juga mau bertobat daripada keadaan hati yang sudah kehilangan kerinduan, yang sudah kering begitu. Kita mau supaya Roh Kudus menjamah kita. Boleh kita berdoa sekarang? Adakah kita sudah bersedia? Kalau kita sudah bersedia, mari saya doakan untuk kita semua. Bapa di surga, pada hari ini, terima kasih kerana sudah meletakkan kami di dalam tubuh Kristus ini. Dimanapun gereja kita berada, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung. Tuhan, untuk bersama-sama berkumpul, untuk beribadah di rumah Tuhan, di premis yang telah kita siapkan. Tuhan, kami berdoa, setiap kali kami berkumpul, hadirat Engkau dinyatakan. Setiap kali kami berkumpul, biarlah pekerjaan Roh Kudus menjadi nyata. Lewat penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat pelayanan Roh Kudus, lewat persekutuan di antara satu sama lain, terjadinya suatu pekerjaan Tuhan yang membuktikan, yang menyatakan hadirat Engkau hadir di tengah-tengah tubuh Kristus yang berkumpul beribadah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami bertobat Tuhan daripada sikap lalai kita yang tidak menghormati, yang tidak kagum, yang tidak takut akan Engkau. Kami bertobat daripada sikap hati yang tidak rela begitu, yang sudah kehilangan sukacita. Kami bertobat dari sikap hati yang sudah kering, yang tiada lagi kerinduan Tuhan untuk hadirat Engkau di rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan, penuhi kami Roh Kudus, Engkau pulihkan kami, Engkau perbaharui kami dengan suatu kebangunan yang baru, kerinduan yang baru, sukacita yang baru, suatu perasaan takut akan Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, saya menyerahkan setiap pribadi yang telah mengikuti pengajaran ini kepada tangan Engkau. Supaya pada kali berikutnya kami berkumpul sebagai tubuh Kristus di rumah Tuhan, di premis gereja untuk beribadah. Tuhan, kami datang dengan suatu persiapan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai di sini saja pengajaran untuk kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.